Wahai para pecinta film dimanapun Anda berada, selamat datang kembali saya ucapkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dan menarik lainnya. Di video ini, kita akan merangkum sebuah film dari Hong Kong yang berjudul 2002. Film berdurasi kurang lebih sekitar 94 menit ini cocok banget buat nemenin waktu gabut kalian. Dengan genre sci-fi dan action yang diberi sedikit bumbu komedi. Menjadikan film ini sangat menarik untuk ditonton. Diproduseri oleh Vincent Kwok, didirektori oleh Wilson Yip, dibintangi oleh Nicholas Tse dan Stephen Fung, juga beberapa aktris Hong Kong lainnya. Film yang rilis pada tanggal 15 Desember 2001 ini menceritakan Tai Chiao atau Chiu adalah agen khusus dari kepolisian yang dikenal sebagai 2002. Namun dia bukan petugas polisi biasa dan memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Pada awalnya mitra Tai adalah Sam. Namun ini adalah waktu Sam untuk bereinkarnasi sehingga mitra baru harus ditemukan. Mitra baru datang dalam bentuk Win Cheng atau Fung yang juga bisa melihat hantu. Win, selain takut hantu, merasa hebat menjadi mitra Tai dan semuanya berjalan lancar sampai Win mengetahui bahwa unit tersebut hanya beroperasi sebagai kemitraan manusia hantu. Jadi, agar pasangan itu terus bekerja untuk tahun 2002, satu dari mereka harus mati. Penasaran kan bagaimana serunya petualangan Tai dan Win? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Diawali dengan menampilkan beberapa cuplikan mayat yang berserakan. Mayat gadis berpakaian gaun putih, gadis yang sama tengah berdiri di atas gedung, yang mana diselipi oleh pelaku pembuat film setiap kali mau berganti adegan yang akan ditampilkan pada penonton. Disinilah cerita utama dimulai. Film menampilkan adegan tim gabungan forensik dan polisi sedang memeriksa di tempat kejadian perkara, atau TKP. Mereka merasa aneh akan adanya kejanggalan penyebab kematian korban. Tidak ada yang logis. Hingga kepala polisi mendapat panggilan HT dari pusat agar menyerahkan seluruhnya pada tim khusus perkara hantu bernama 2002. Tak lama kemudian datang seorang pemuda tampan dengan mobil berwarna hitam ke TKP. Keluar dari mobil dengan penuh gaya, ia adalah Tai Chiao. Tanpa basa-basi, Tai melempar korek ke tanah lalu meminta semua orang melangkah melewati api yang menyebar dan membentuk sebuah lingkaran. Ia pun berkomat-kamit membaca mantra dan melempar banyak kertas jimat. Tiba-tiba sebuah parabola jatuh dari langit menuju ke arah Tai. Tai hanya memandangnya dan tidak bergerak. Muncul seperti asap berwarna kuning menghalau parabola tadi. Asap itu berubah menjadi sosok manusia. Ia adalah Sam, rekan Tai yang merupakan seorang hantu. Kejadian tersebut disaksikan oleh seorang polisi muda, ia bernama Win Cheng. Film berlanjut memperlihatkan dua ekor anjing berwarna coklat mengomentari dan sedikit mengejek kedatangan Sam. Melihat dua anjing tadi, Sam membentuk wajah seram untuk menakuti mereka, agar segera pergi. Berlanjut pada adegan di mana mereka berdua telah sampai di lantai atas. Lalu keluar dari lift, memutuskan untuk berpencar, namun terjadi kekonyolan karena Sam berjalan ke arah yang sama dengan Tai. Setelah saling ejek lagi, mereka pun berpencar. Kali ini beneran berpencar ya. Tai menemukan mayat wanita terbaring di lantai yang berlumuran darah. Di puncak gedung, seorang wanita cantik tengah mondar-mandir seperti kebingungan. Wanita itu terkejut saat berbalik dan melihat Tai berdiri tepat di hadapannya. Tai menjawab dengan nada tenang dan pose sok coolnya. Bukan aku yang hantu, tapi kamu. Wanita tersebut menjelaskan keresahannya. Ia bingung apa yang harus dilakukan karena tak merasa hawa kebencian. Tai menenangkan roh wanita itu, memberinya kartu nama dan memintanya segera pergi dan tenang. Film berlanjut dengan adegan Sam tiba-tiba berteriak, lalu memukul roh jahat yang bersembunyi. Terjadi kejar-kejaran sebentar, lalu Sam bertarung tangan kosong dengan roh jahat. Sam terpukul mundur lalu jatuh. Melihat Tai sedang bersender santai sambil tersenyum ke arahnya. Setelah perdebatan kecil itu selesai,
Said melempar semacam flashbang khusus hantu mengarah pada si roh jahat, lalu bertarung dengannya. Akhiri dengan menembakkan pistol dengan jarum pada pelatuknya, yang mengalirkan darah Said ke ujung peluru sebelum dilentaskan. Roh jahat itu pun hancur dan hilang. Sam melompat lalu mendarat di pinggir Said. Saat hendak berbalik dan pergi, langkah mereka terhenti melihat Win sedang memandangi mereka sambil melipat tangan. Win dan Said saling menatap tanpa berbicara. Adegan berikutnya menampilkan rapat tim kepolisian sedang membahas pengambilan suara tentang kelanjutan tim khusus 2002 yang mengatasi permasalahan dengan alam gaib. Semua yang hadir setuju kecuali satu kepala polisi. Tiba-tiba sebuah pena berputar sendiri lalu bergelinding ke arahnya, terbang dan mengarah tepat ke hadapan wajah polisi yang menolak itu. Setelah mengelap keringat dingin yang banyak bercucuran, ia pun setuju untuk menandatangani lembar surat tersebut. Semua kejadian aneh ini sebenarnya ulah Sam, agar program tim khusus ini tidak dibubarkan. Setelah ditandatangani, pena yang melayang tadi tiba-tiba jatuh, lalu lampu berkelip-kelip. Said naik ke atas meja dan membetulkan lampu neon yang ternyata longgar, lalu melompat dari atas meja dan pergi. Film berlanjut, menampilkan dukun botak bernama Pepper Chan sedang melakukan ritual meramal keberuntungan. Lalu berjalan bersama Said yang baru saja ditinggal rekannya Sam, karena telah bereinkarnasi. Di tengah perjalanan muncul hantu yang mengemis meminjam uang, namun Pepper Chan tidak memberikannya. Hantu itu kemudian meminta wanita, ditolak kembali oleh Pepper Chan karena telah memberinya semua jenis hantu wanita. Hantu itu kemudian meminta asap rokok, Pepper Chan kembali menolak. Said yang melihatnya menggeledah paksa Pepper Chan, lalu mengambil sebatang rokok dan menyalakannya, lalu menyimpannya dalam sebuah pot di dekat hantu itu. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju toko milik Pepper Chan. Sesampainya di toko, muncul seorang pelanggan wanita menanyakan apakah mereka menjual lilin barat di sini. Pepper Chan menyarankan agar pergi ke toko sebelah. Saat wanita itu keluar toko, Pepper Chan bergegas berjalan ke belakang sambil menarik Said untuk mengikutinya. Pepper Chan sudah berganti pakaian menggunakan jas dan memakai wig warna hitam, menyesuaikan dengan barang yang dijual di toko tersebut. Saat Pepper Chan sibuk melayani pelanggan tersebut, ia menyuruh Said agar berjaga di toko sebelah. Baru saja Said sampai di toko sebelah, sudah ada pelanggan ibu-ibu yang komplain karena kemarin Pepper Chan salah memberikan barang pesanannya dan meminta agar ditukar dengan yang sesuai. Saat Said mengambil barang yang dimaksud, ia melihat sebuah pistol terbuat dari kertas, lalu menyembunyikannya di balik celananya. Setelah memberikan barang yang benar, Pepper Chan datang dan meminta agar tidak dekat-dekat dengannya, menunjukkan tanda pada tangan Said yang menandakan kematian bagi rekan dan orang terdekatnya. Karenanya, Said tidak dapat dekat dengan orang lain karena siapapun itu akan ditakdirkan mati. Said pun meninggalkan toko tersebut. Adegan selanjutnya menampilkan seorang gadis cantik berambut pendek sedang menunggu bus. Said yang duduk di dalam bus tersebut melihat gadis itu memasuki bus yang sama dengannya. Mereka berdua saling bertatapan. Said nampak gelisah dan salah tingkah. Gadis itu tersenyum dan menghampiri Said meminjam kartu bus padanya, dengan alasan kartu milik si gadis tertinggal. Namun Said tidak memiliki kartu bus. Gadis itu lalu meminjam 5 sen pada Said. Namun tiba-tiba pria dengan pakaian rapi dan culun berdiri. Pria culun itu menawarkannya pada si gadis, namun tidak merespon sama sekali. Suasana pun menjadi canggung. Si gadis benar-benar tidak mengambil tawaran dari pria culun tersebut. Jelas karena gadis ini berniat mendekati Said sejak awal. Tidak membawa kartu atau uang hanyalah alasan. Said memberikan uang 5 sen pada si gadis agar menyudahi situasi menyebalkan tersebut. Setelah itu, si gadis membayar ongkos, lalu duduk di bangku belakang Said. Sabar ya, aku paham kok gimana sakitnya. Belum ada 1 menit setelah si gadis duduk, ia langsung mulai membuka obrolan pada Said. Namun Said bersikap pasif karena sadar siapapun yang dekat dengannya akan mati. Said bersikap dingin pada si gadis di sepanjang perjalanan, menjawab seperlunya walau terlihat Said merasa senang dalam hatinya. Di dalam bus tayang iklan tentang ajakan untuk mendonorkan darah di rumah sakit, di mana gadis itu menjadi bintangnya. Gadis itu memberitahu Said bahwa ia bekerja di rumah sakit itu. Said berbalik lalu menanyakan apa banyak yang meninggal di rumah sakit.
Gadis itu menjawab 2,5% setiap harinya sambil memainkan mata dan ekspresi wajah demi merayu Chait. Tepat setelah si gadis turun, Chait langsung bangkit dan menghampiri supir menanyakan bagaimana agar ia mendapatkan rekaman yang sedang tayang di dalam TV itu. Supir tak bicara, hanya mengetuk papan peraturan di bawah tempat duduknya. Film berlanjut pada adegan Chait sedang latihan memberikan kartu bus dan koin 5 sen untuk si gadis. Sedang asik melamun, tiba-tiba ada kaki yang bergerak cepat mengarah pada kepala Chait. Beruntung, Chait dapat menghindari serangan itu. Serangan terus berlangsung, terjadi pertarungan singkat dan diselesaikan oleh Chait dengan mengarahkan serangan pada leher si penyerang menggunakan koin 5 sen tersebut. Dan ternyata, penyerang itu adalah Sam yang akan direinkarnasi. Mereka berdua duduk berdampingan, berbicara tentang masa lalu mereka. Sam berkata bahwa Chait berhutang 1 tembakan padanya dan akan menagihnya di kehidupan yang akan datang. Chait mengeluarkan handgun dari kertas yang dia pungut dan diselundupkan di balik celananya. Chait berkata akan membakar senjata api yang terbuat dari kertas, agar Sam dapat menembakkan senjata itu padanya. Namun Sam menolak, dia bilang dia lupa dulu Chait menembakkannya di mana. Esokan harinya, Pepper memberitahu Chait tentang tanda-tanda partner barunya. Saat Chait hendak menaiki mobilnya, nampak Win sedang mengurus surat tilang pada kendaraan Chait. Win berkata bahwa ia akan mengabaikan surat tilang itu dan tidak menderekkan mobil Chait, asal memasukkannya pada tim khusus 2002. Chait memperlihatkan setiap tanda dari Pepper seperti angka pundak hingga kesiapan Win saat diminta melepas celananya di depan umum saat itu juga. Semuanya sesuai, kini Win resmi menjadi anggota 2002. Berganti seragam, Win kini berpakaian serba hitam seperti Chait. Film berlanjut ke adegan penugasan perdana Win dan Chait di sebuah tempat hiburan malam. Mereka berpencar memeriksa tempat kejadian perkara. Chait fokus pada tugasnya, sedang Win teralihkan fokusnya karena digoda oleh seorang striptease cantik dan aduhai. Tiba-tiba Chait melempar sebuah bom api pada wanita striptease itu, yang sebenarnya adalah roh jahat berjenis hantu api. Terjadi pertarungan penuh api setelahnya. Roh jahat itu berhasil kabur di tengah kondisi yang sekarat setelah menghajar Win habis-habisan yang menyebabkan Win menjadi penakut. Win yang awalnya sangat antusias kini merasa takut pada roh jahat. Terlihat saat Win menjadi lumpuh oleh rasa takut. Berlanjut memperlihatkan penjahat baru, kali ini terlihat sangat kuat. Ia adalah kekasih roh hantu api. Film berlanjut pada Chait yang sedang mengeluh karena partnernya yang kini sangat tidak dapat diandalkan pada Pepper. Di tengah obrolan mereka, datang bocah laki-laki berlarian menghampirinya. Tertabrak beberapa kali oleh mobil yang lalu lalang di jalan. Namun bocah itu kembali bangkit seakan itu bukan masalah besar. Bocah itu menagih skuter pada Chait karena berjanji akan memberikannya. Setelah mendapatkan keinginannya, bocah itu pun langsung pergi. Adegan selanjutnya menampilkan Chait dan Win sedang makan malam bersama. Chait memuji Win yang pandai memasak, membujuk agar berhenti bertugas dan menjadi koki saja. Win menolaknya karena merasa lebih nyaman menjadi anggota tim 2002. Saat Win berbalik dan berdiri dari bangkunya, ia terkejut melihat roh nenek tua di hadapannya dan langsung tergeletak di lantai. Nenek tersebut meminta agar Chait menjaga cucunya yang dirawat di rumah sakit karena mengetahui Chait sangat baik pada roh. Chait menerimanya dan meminta si nenek agar segera pergi. Sedangkan Win masih ketakutan di lantai. Berlanjut pada adegan di rumah sakit, Chait dan Win pergi melihat cucu wanita dari roh nenek tadi. Di rumah sakit mereka bertemu dengan gadis yang menyukai Chait saat menaiki bus yang sama. Ingat kan kejadian lupa bawa kartu bus? Ya, itu dia. Wanita itu bekerja di rumah sakit ini. Terlihat wanita perawat itu merasa cemburu pada Chait dan mengira sedang menjenguk pacarnya. Chait mengelak dan berkata bahwa wanita yang dirawat ini adalah pacar Win. Saat wanita perawat ini pergi keluar ruangan, Chait mengejarnya lalu menagih hutang 5 sen saat menaiki bus. Ia menjawab akan membayarnya dengan makan malam besok. Kemudian Chait kembali ke dalam ruangan melihat Win merasa tak takut lagi karena menyukai wanita yang sedang dirawat itu. Kini ia memiliki alasan bertarung. Film berlanjut memperlihatkan roh yang meminta rokok pada Chait sedang menghirup dupa. Dicekik oleh roh jahat kekasih dari roh jahat wanita yang dikalahkan Chait tadi. Setelah mendapatkan informasi tentang Chait dan Win, ia membunuhnya dengan sekali pukulan.
Berlanjut keesokan harinya, Chait dan Win bangun dari tidurnya dan akan pergi ke rumah sakit kembali untuk menjaga wanita yang dirawat. Ia melihat roh bocah mengikuti sepasang suami istri yang hendak melahirkan. Setelah itu, muncul sosok roh perempuan dari ruang persalinan. Ternyata itu adalah roh dari ibu yang sedang melahirkan. Sang ibu meninggal saat proses persalinan, sedangkan buah hatinya selamat. Pepper mengingatkan kembali tentang kutukan Chait, membuatnya kembali menjaga jarak dengan suster perawat tadi. Chait menolak ajakan makan malam darinya. Juga terpikir kembali mengenai Win. Wanita yang dirawat telah sadar namun mengalami amnesia. Dokter mengatakan pada Chait agar tetap menyayanginya dan tidak membuatnya stres. Sedangkan Win memanfaatkan kesempatan ini dengan mengaku sebagai pacarnya dan berusaha membuatnya yakin. Wanita yang tengah dirawat ini bernama Rain, wanita yang disukai oleh Win. Berlanjut pada adegan di mana Chait harus memberitahu kenyataan mengapa tim 2002 disebut mitra manusia dan hantu. Sesuai namanya, tim ini beranggotakan sepasang manusia dan hantu. Yang artinya bila Chait berperan sebagai manusia, maka Win harus menjadi hantu. Jelas Win marah dan kesal mendengarnya. Chait dan Win beradu mulut, mereka berdua sama-sama tak menginginkan hal ini. Chait sudah enggan melihat rekannya harus mati karenanya. Saling mengadu nasib, mereka menyadari keduanya sama-sama dalam garis nasib yang buruk. Tidak bisa bersama dengan gadis yang dicintainya karena kutukan takdir. Berlanjut pada adegan di rumah sakit, Win sedang menjaga Rain, lalu datanglah hantu air yang ingin membalaskan kematian kekasihnya, hantu api. Dengan membunuh kekasih Win, terjadilah pertarungan antara Win dan hantu air, yang sangat jelas perbedaan kekuatannya. Win dihajar ke sana kemari habis-habisan. Sadar akan kekuatannya tak cukup, Win menyuruh Rain agar segera lari dari tempat itu. Hantu air mengejar namun Win menjegatnya, kemudian bertarung kembali. Sayangnya ia dibuat tumbang lagi. Muncul Chait yang berlari mengejar hantu air. Berganti kini Chait yang bertarung melawan hantu air. Sangat sengit hingga mereka berdua terlempar ke kolam renang. Situasi ini merugikan Chait karena membuat musuh semakin unggul. Chait dihajar di dalam kolam hingga tak sadarkan diri, lalu koma karena mengalami geger otak akibat benturan, sedangkan hantu air telah menghilang. Kini Chait berada dalam ruang ICU. Win yang marah pada Pepper karena ini tidak sama sekali dengan takdir yang ia katakan, di mana seharusnya Winlah yang mati dan bukan Chait. Win berlari menuju tempat di mana roh Chait berada. Bertanya apa ada urusan yang belum terselesaikan padanya, Chait meminjamkan beberapa vision robe agar sosok rohnya dapat dilihat oleh orang awam seperti manusia pada umumnya. Untuk menghampiri Daniel, wanita yang ia cintai, menyatakan perasaannya dan memenuhi janji makan malam yang pernah ia tolak. Juga memberikan rekaman video di dalam bus yang mana Chait menggunakan handycam pribadi untuk merekam film yang muncul di layar saat itu. Kini tak ada lagi penyesalan dalam diri Chait. Berlanjut ke adegan selanjutnya, di mana menampilkan keputusan kepala polisi mengambil suara untuk membubarkan tim mitra manusia dan hantu 2002. Dikarenakan Win masihlah pemula dan Chait dalam kondisi koma, sebelumnya Win telah dirasuki oleh hantu air, menjelaskan kenapa dia terus-menerus meminum air sejak rapat pengambilan keputusan berlangsung. Sebelum kepala polisi keluar ruangan, Pepper muncul dengan pakaian dan jubah kulit serta kacamata hitam, seperti pakaian pada film Matrix. Menolak keputusan 2002 dibubarkan. Di tengah perdebatan antara kepala polisi dan Pepper, tiba-tiba sebuah meja terbang ke arah kepala polisi lalu mengenainya dan membuatnya pingsan. Pepper lari menyelamatkan diri, mencoba bertahan dari serangan Win yang sedang kerasukan hantu air. Pepper dihajar ke sana kemari hingga roh Chait muncul dan menyelamatkannya. Namun Chait tidak dapat berlama-lama keluar dari tubuhnya yang koma, atau dia akan benar-benar mati. Pertarungan antara dua sahabat ini pun dimulai. Pertarungan nampak sengit dan imbang, dibantu Pepper yang membuat senjata dari kertas dan ranting untuk membantu Chait. Mendapat perintah dari Pepper untuk membantu hantu air, ia harus membunuh Win. Jelas ini pilihan yang sulit, dan jalan yang dipilih olehnya adalah mengeluarkan hantu air tersebut dari Win lalu membunuhnya. Pertarungan semakin sengit di mana banyak senjata bergantian muncul,
hingga pada momen saat hujan deras tiba, membalikan keadaan yang tadi imbang menjadi berat sebelah. Hantu air lebih unggul dan mengakibat Said hampir mati. Di rumah sakit, Said sudah dinyatakan mati oleh dokter, namun Daniel menolak untuk menyerah dan terus menyetrum dada Said. Sedangkan di sisi lain, Said sedang bertarung dengan segala sisa tenaga dalam tubuhnya. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh Said yang berhasil menembakkan pistol darah dari Pepper tepat di dada Win. Kemenangan dengan banyak usaha, tenaga yang amat sangat susah payah diperjuangkan. Said telah kembali pada tubuhnya dan Win selamat dari kematian. Kini tim khusus 2002 bukan lagi beranggotakan manusia dan hantu, melainkan manusia dan manusia. Said pun hidup bahagia bersama Daniel, begitupun Win yang hidup bahagia bersama Rain. Gimana guys? Keren kan filmnya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. See you on the next video.